Hai, sekarang saya lagi ada di Cirebon, habis memberikan seminar leadership dan juga communication ke para tenaga kesehatan, dokter-dokter di Rumah Sakit Mitra Plumbon bersama teman-teman dari Nutrisia Sari Husada. Sambil nunggu kereta balik lagi ke Jakarta, makan siang dulu. Ini empal gentong, ini nasi lengko pakai telur dadar. Dua-duanya buat saya, tergantung kapasitas perut nanti. Tapi yang menarik di Cirebon adalah tadi seru seminarnya, trainingnya bersama para tenaga kesehatan karena mereka tuh sangat antusias untuk bertanya. Saya dapat satu pertanyaan yang menarik dan ini mungkin biasa juga kamu dapatkan di berbagai kesempatan ketika menjadi seorang komunikator. Yang pertama, pertanyaannya adalah, Mas Bram, gimana kalau orang yang kita ajak bicara lebih pintar dari kita dan dia harus atau punya keinginan sendiri yang ketika kita menyarankan sesuatu sulit untuk diikuti. Kadang-kadang kita ketemu gitu ya, ketemu dengan customer yang ngerasa lebih pintar, ketemu sama pasien yang ngerasa lebih jago, ketemu sama partner rekan kerja sejawat yang ngerasa lebih senior. Nah lo, harus gimana tuh caranya bicaranya? Salah satu teknik yang bisa digunakan pada saat kita berkomunikasi adalah teknik persuasif dan asertif. Persuasif, bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang membuat orang tertarik dan mau mengikuti apa yang kita inginkan. Asertif adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang nyaman didengar, nyaman dilihat, dan orang tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan. Dua-duanya ujung-ujungnya adalah mengikuti apa yang kita inginkan, persuasif dan asertif. Nah ini biasa kita gunakan kalau kita berhadapan dengan mereka-mereka yang merasa lebih jago, lebih pinter, lebih senior, lebih hebat. Pertama, setujui dulu. Jadi kalau ketemu orang-orang begitu jangan dibantah karena nanti terjadi terlalu banyak argumen. Kalau kita menghabiskan tenaga hanya dengan argumentasi, biasanya sebuah komunikasi hasilnya adalah komunikasi debat yang tidak ada juntrungannya, nggak ada ujungnya. Tapi sebuah komunikasi yang ideal adalah sebuah komunikasi yang walaupun terjadi perdebatan tapi bisa mendapatkan yang kita inginkan. Jadi setujuin dulu. Ada dengan teknik iya, katakan iya pada apapun yang dia sampaikan. Ada dengan teknik yang bisa disebut dengan teknik mengikuti yang dia inginkan dengan melakukan apa yang dia minta. Awalnya dulu. Tapi setelah kita mengatakan iya, setelah kita mengikuti yang dia inginkan, baru kita arahkan ke yang kita inginkan. Contoh, diharapkan atau ada partner yang mau makan nasi lengko ini. Gitu ya contohnya ya. Padahal kita lagi pingin makan empal gentong. Kalau mau diadu, ini terjadi perdebatan nih, mau ini. Dua-duanya sama-sama enak. Dua-duanya punya selera yang berbeda. Untuk bisa mendapatkan jalan tengahnya adalah pesan aja. Nanti ambil piring lagi berikutnya. Jadi bisa di-sharing. Saya coba yang ini ya, tapi saya juga tetap mau yang ini. Akhirnya bisa sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kita juga mencoba nasinya, tapi mencoba empalnya. See? Win-win solution. Ada juga yang ketika orang mengatakan suatu bertemu dengan pasien yang dia bilang, wah kalau saya biasanya begini, sama dokter itu disuruh begini, saya maunya obatnya begini. Boleh. Katakan iya dulu pada semua yang disampaikan. Iya, betul, bagus. Tapi ada juga solusi lain yang mungkin bisa lebih bagus buat bapak atau buat ibu. Nih, solusinya adalah dengan yang ini. Akhirnya orang tersebut merasa dihargai, merasa dihormati, kita setujui, tapi mau mengikuti apa yang kita inginkan karena kita sampaikan dengan baik, tulus, hangat, sepenuh rasa, dan itu yang membuat orang tersebut akhirnya mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi, ketika berhadapan dengan orang yang punya keinginan, punya power, merasa lebih hebat, jangan di counter. Karena bisa jadi mereka yang betul. Bisa jadi mereka yang memang sudah punya ilmunya, lebih hebat dari kita. Tapi sebagai orang yang memiliki wewenang di bidang tersebut, maka kita juga harus menunjukkan otoritas. Tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Tidak ada salahnya untuk berkomunikasi terus, menemukan jalan tengah, atau ya memang harus langsung saja coba arahkan kepada yang kita inginkan, tapi ikuti dulu apa yang orang tersebut inginkan sehingga komunikasinya bisa lebih lancar. Communication is a hard skill. Ingin menyampaikan sesuatu dan berkomunikasi dengan baik, gunakan hati, gunakan rasa.
Hilbram Dunar, Communication Trainer. Paling toh.